Dari Hakim yang mulia Pak Arsul. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Margarito Kamis, sahabat saya ini, partner in crime. Gitu ya. Buat saya ikhtilafu umati rahmat. Perbedaan pendapat di antara kita itu rahmat, bukan laknat. Karena itu saya menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Margarito. Tetapi saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli. Nah, dalam konteks ini, kalau tadi ahli Pak Margarito itu mengkritisi MK, kalau tidak menerapkan secara tekstual apa adanya, apa yang menjadi kewenangan MK ya dalam Undang-Undang Pemilu ya. Tetapi saya melihat hal yang sebaliknya ketika Pak Margarito juga mengkritisi putusan-putusan MK terkait dengan sengketa Pilkada tahun 2020. Ketika MK menerapkan ya apa adanya pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Ya. Yang itu kemudian ini bisa dibaca saya kira di berbagai media ya. Ya, ini yang saya ambil yang dikutip oleh Antara. MK menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan yang 2% itu suara. Ya. Itu dianggap oleh Pak Margarito bahwa, ya, ini saya bacakan saja ya, apa yang terkutip. MK hanya pakai pasal 158 doang. Akhirnya begitu, seperti kemarin itu, berguguran semua, hari ini pun akan keguguran lagi. Akhirnya kecurangan tidak terdeteksi. Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke hitohnya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu. Harus dikesampingkan. Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu. Nah, saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi putusan Pilkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu, supaya clear bagi mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan. Terima kasih Pak Ketua. Yang tidak konsisten. Tadi Prof. Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry, iya, kan Pak Sadi, oh iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof. Sadi. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah dari ya seperti ini sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi begitu Prof. Sadi. Kemudian abang saya. Cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin bibir-bibir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu.